manfaat dan kualitas lingkungan hidup. Baik, jadi dari pengertian apa sih itu lingkungan hidup? Nah, lingkungan hidup yaitu kesatuan antara benda, keadaan, dan makhluk hidup yang menjadi satu dalam kelangsungan kehidupan. Selanjutnya untuk manfaatnya. Manfaat lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial. Dua, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makhluk hidup membutuhkan pangan dan air. Karena itu, makanan dan air menjadi hal penting dalam kehidupan. Tiga, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Salah satu contohnya adalah gas alam dan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 4. Lingkungan hidup sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme di lingkungan berperan penting dalam menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati sehingga menjadi tanah yang subur. Contoh dan faktanya, bakteri dan jamur di tanah membantu proses pembusukan. 5. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Tanpa oksigen yang cukup, makhluk hidup dapat mengalami gangguan pernafasan. 6. Lingkungan sebagai penyedia tanah. Tanah memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi tumbuhan, tanah menjadi tempat tumbuh dan berkembang. Sedangkan bagi manusia, tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya ada kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Jadi kualitas lingkungan itu adalah kondisi di mana lingkungan yang mampu membuat manusia itu hidup nyaman, aman, dan sejahtera. Jadi mencakup kebutuhan ada dua, yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan rohani atau spiritual. Kebutuhan dasar itu bisa makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kalau kebutuhan rohani itu pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Untuk daya dukung dari kualitas lingkungan yaitu ada 3. Yang pertama, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Setelah itu berlaku pada berbagai ekosistem seperti sawah, sungai, hutan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita sebagai makhluk hidup juga pasti juga harus menjaga sesama makhluk hidup, yang itu pastinya akan berdampak pada kualitas lingkungan. Jadi ada dampak lingkungan. Kalau lingkungan yang tercemar itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya itu diare, ispa, sama DBD. Kerusakan ekosistem hingga menurunkan produktivitas masyarakat. Jika dibiarkan, kerugian ekonomi dan sosial akan semakin besar. Nah, kenapa sih penting untuk menjaga kualitas hidup? Yang pertama, menjamin kelangsungan hidup. Kan dengan kita menjaga itu bakal berkelanjutan ya sampai nanti anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Setelah itu mencegah kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Setelah itu yang terakhir yaitu menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan. Kurang lebih sama seperti itu. Ada beberapa indikator. Yang versi awal itu ada 3, yaitu indeks kualitas air, lalu indeks kualitas udara, dan indeks kualitas
dan pencemaran udara, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan yang lainnya. Nah, setelah itu ada upaya pemerintah untuk upaya Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu pastinya memperbaiki tata kelola dari lingkungan-lingkungan seperti hutan, sungai, kayak gitu ya. Setelah itu menjaga daerah aliran sungai seperti yang tadi disampaikan pada poin 1, yaitu memperbaiki tata kelola, di mana aliran sungai ini bisa diperbaiki, ditingkatkan fungsinya sebagai aliran sawah, sebagai objek wisata dan lain sebagainya tanpa merusak aliran tersebut. Setelah itu yang ketiga, ini ada kesalahan ya. Jadi yang poin 3 itu tidak jadi yang langsung keempat yaitu mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia bisa untuk lebih menggunakan energi yang bisa yang bisa tahan lama seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada faktor kualitas lingkungan. Itu ada 7 faktor. Yang pertama yaitu ada iklim, di mana iklim itu sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Karena kalau iklim yang ekstrim, iklim yang berlebihan gitu juga akan mempengaruhi aktivitas manusia. Setelah itu ada perubahan cuaca, di mana terkadang seperti dari musim hujan ke musim kemarau itu sangat terlihat bagaimana drastisnya cuaca yang tidak memiliki kadang juga sakit seperti itu. Yang ketiga ada kesuburan tanah, di mana tanah itu sangat penting untuk dari bahan pangan, dari sumber daya seperti tambang seperti itu. Setelah itu yang keempat ada erosi, di mana erosi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Lalu yang kelima itu ada aktivitas gunung api. Jadi aktivitas gunung api itu terkadang mengeluarkan gas rumah daya seperti gas karbon, monoksida, dan gas merah yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Yang keenam yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masyarakat itu harus masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mampu merespons dan meningkatkan kualitas lingkungan. Yang ketujuh itu tradisi masyarakat setempat. Jadi pada umumnya masyarakat memiliki nilai-nilai tradisi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi misalnya jika seseorang menebang satu pohon, maka ia diwajibkan menanam atau mengganti dengan 10 pohon yang serupa. Dari presentasi itu dapat disimpulkan bahwa menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, serta tindakan nyata sehari-hari, Indonesia dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman untuk generasi yang mendatang. Setelah itu yang dapat kita refleksikan yaitu yang pertama, kita menjadi lebih sadar bahwa lingkungan hidup akan sangat penting bagi kehidupan selanjutnya, sehingga kita bisa memulai langkah awal dari hal-hal kecil seperti menjaga sampah dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya kami terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang menambahkan atau menanyakan. Izin menanyakan, menurut kalian tuh kalau lingkungan terus dipakai untuk pembangunan tanpa adanya kontrol, apakah lingkungan masih bisa mendukung kehidupan manusia di masa depan? Izin menjawab pertanyaan dari Nora. Jadi jika lingkungan itu dibangun tanpa ada kontrol, itu tidak sepenuhnya bisa menjaga daya dukung lingkungan berkelanjutan. Karena jika pembangunan itu
berlebihan tanpa penyeimbang lingkungan itu akan mencemari, menurunkan kualitas air, tanah, ekosistem dan udara. Jadi akibatnya kalau misal mereka itu tercemar, itu bisa terjadi banjir, terus pencemaran, kekurangan air bersih. Jadi ya kalau misal intinya merusak, dan kalau tidak dengan berkelanjutan itu bisa ya merusak lingkungan, daya dukung lingkungan, dan tidak baik untuk daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Enggak. Izin bertanya ya, perkenalan, saya Afrika Ragili dari absen 7. Ini pertanyaannya nyambung sama punya Mora. Jadi kira-kira bagaimana upaya buat mewujudkan kehidupan lingkungan hidup berkelanjutan itu, karena kan lagi marak ya berita yang tentang tambang nikel di Sulawesi yang kalau aku dengar kemarin beritanya sudah sampai merugikan masyarakat, di mana masyarakat sendiri tidak bisa menikmati sumber daya air bersih di sana karena sudah tercemar sama lumpur hasil dari limbah tambang. Kira-kira bagaimana upayanya dan seharusnya pemerintah itu melakukan apa untuk perusahaan tersebut, karena dari berita yang saya dengar juga perusahaannya merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan beberapa orang saja. Sebelumnya terima kasih. Namun sebelumnya ini upaya dari kita sebagai masyarakat Indonesia atau pemerintahnya? Upaya kita sebagai masyarakat Indonesia, dan menurut kalian kalau dari pemerintah itu gimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia? Yang pertama pastinya kita yang sering di media sosial ya, kita bisa dengan menyuarakan juga, tapi dengan cara yang baik. Setelah itu untuk yang masyarakat sana juga pastinya seharusnya bisa menolak keras. Mungkin bisa adaptasi dulu bagaimana pemerintah nanti bisa perjanjian itulah gimana yang baik dan tidak berlebihan. Setelah itu seharusnya bisa juga dari kita masyarakat Indonesia bisa saling, kalau air mungkin kurang bisa ya, tapi mungkin kalau misal mereka jadi kekurangan kan karena pertambangan juga ya, mungkin jadi susah ekspor pengiriman produk-produk bahan makanan gitu, kita bisa membantu juga seperti itu. Dan untuk pemerintah itu juga seharusnya yang pertama bisa menganalisis dulu bagaimana kehidupan di sana, bagaimana keseimbangan ekosistem di sana. Yang kedua bisa membatasi, setelah tahu bagaimana kondisi di sana harus membuat pembatasan-pembatasan, dan apabila melebihi itu kan juga sudah ada ya aturannya di undang-undang, dan seharusnya sebagai Kementerian Kehutanan seperti itu juga bisa bertindak tegas. Terima kasih ya atas jawabannya dari Zahra dan teman-teman. Cukup teman-teman atau ada lagi? Ya. Nama saya Diva Iwanda dari absen 11. Saya di sini mau bertanya tentang IKLH. Menurut kalian sendiri, apakah IKLH terbaru yang versi terbaru ini benar-benar mencerminkan perbaikan kesehatan bagi masyarakat secara langsung atau tidak? Sebelumnya mohon maaf, kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya kita. Izin menjawab pertanyaan dari Diva tadi, apakah IKLH versi terbaru itu lebih menjamin? Yang jelas pasti iya, karena di IKLH versi terbaru ini lebih spesifik ke fokus-fokusnya. Dari yang awalnya indeks kualitas air itu mungkin hanya terfokus pada sungai, irigasi seperti itu, dan sekarang dengan adanya indeks versi terbaru bisa lebih fokus ke yang lain, seperti adanya indeks kualitas air laut. Setelah itu indeks kualitas lahan yang mungkin awalnya hanya tentang tanah seperti itu, tapi sekarang sudah difokus-fokuskan, dispesifikkan kepada kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keanekaragaman hayati dan lain sebagainya.
jadi sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.